Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-barzakhi bain al-hayati wal wahidiyah wa bain al-butuni wa dhuhur. Sirat jalil a'zam Muhammad bidayati wal bishara Muhammad bin hayati wal hidayah. Mahmud sirati was sarirah musafa inayati wa ri'ayah wa ala alihi wa sallim. Adada kamalika wa kamalika malih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah mauna riayah dan juga anugerah rahmahnya kepada kita semuanya sehingga kita pada malam hari ini diberikan keberkahan berupa bisa berkumpul kembali di dalam rangka mengkaji daripada kitab ulama yang salih kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah muallif daripada kitab Mukhtasar Al-Latif, Mukhtasar As-Saghir, Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Al-Fadl radhiyallahu anhu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Marhaban namakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mari kita awali pertemuan pada kesempatan hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini memberikan berkah dan juga kemanfaatan, memberikan ilmu yang manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wasallam zawji wa dzurriyyatihi wa ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وتبعا وتبعنا لهم بأسائل جميع الملائكة المقربين والقربين ورحمة محمد الشجمعين وحاضر جميع معلم مدرسة شيخنا وأبو حلم بجزء انتهى سنة الصالحين الذي تعلم عنها شيخنا في والمعاد سبقه خصوصا من عالما وحرفا واحدا خصوصا والدينا اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغارا والجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات خصوصا جميع الحاضرين في هذه البث المباشر زوم بجميع أهل بيتهم وأولادهم وذريتهم ومنتسب إليهم خصوصا لحظة المؤلف لكتاب مختصر اللطيف مختصر الصغير الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حاج بفضل بجميع أصوله وفروعهم ومشايخهم ومنتسب إليهم وجميع سلاسل علومهم ونسبهم dan juga semua orang yang kita sebut dalam Fatihah kita, dalam doa kita, dalam munajat kita, orang-orang yang berjasa kepada kita, motivasi, inspirasi, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, menunjukkan kebaikan kepada kita, mendoakan kebajikan kepada kita. Orang-orang yang berada di sekitar kita, yang mensupport kita hingga pada titik ini. Dan juga orang tua kita semuanya. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, dan juga senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan di dalam hidupnya. Semoga yang masih hidup diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dalam keberkahan, ketaatan, dimudahkan segala urusan. Yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya, terima amanat berkat di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Dan juga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ta'lim wa ta'alum, dalam menapaki ke jalan ketuhanan menurut tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar daripada ilmu-ilmunya Allah dan diberikan ilmu yang manfaat serta bisa mengamalkannya dengan ikhlas, dan kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dan juga semoga makbul daripada doa kita, mustajab daripada harapan kita, impian kita juga tercapai, serta kita senantiasa diberikan keistiqomahan zahiran wa batinan dalam mengamalkan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ونوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى ودلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وفضله وظن وعليكم الصالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نبي أسلافنا الرجال وهكذا صلحوا على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا بوجود الكرم والضيف على كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عالم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ومن علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء حضورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذي الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم سخر لنا الكتب كلها اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para hadirin peserta partisipan yang Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian masih dalam kitab Shalah dalam kitab Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Shaghir karya daripada Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadl radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Dan pada kesempatan hari ini kita menginjak pada halaman 86 daripada kitab Mukhtasar As-Shaghir atau Mukhtasar Al-Mukhtasar Al-Latif cetakan daripada Darul Minhaj. Fasal menerangkan tentang keadaan yang mana seseorang yang melakukan salat itu disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali sebelum salam setelah tasyahud akhir. Karena meninggalkan sunat yang disebut dengan sunat ab'ad atau ba'diyah. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, akan tapi kalau dilakukan mendapatkan kesunahan dan insya Allah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Hajj Fadl fi kitabih Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Shaghir. Qala rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an faslun. Pasal menerangkan tentang hal yang disunahkan berupa sujud sahwi. Kapan disunahkan sujud sahwi? Wa yusahabbu sujudu sahwi. Disunahkan melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Bahwa sajadatani qubaila salam, itu adalah 2 kali sujud sebelum salam. Tentu maksudnya sebelum salam ini adalah setelah melakukan rukun berupa tasyahud akhir. Kapan waktu daripada sunnahnya sujud sahwi? Inda tarki tasyahudil awal. Pertama, ketika seorang musalli, orang yang salat tersebut, meninggalkan tasyahud yang pertama. Tasyahud pertama ini adalah bagian daripada sunnah ab'ad. Yang ketika ditinggalkan, maka disunahkan bagi yang meninggalkan tadi menggantinya, menambalnya dengan menggunakan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salam setelah tasyahud akhir. Tasyahud awal karena dia sifatnya adalah sunnah, lebih tepatnya adalah sunnah ab'ad, maka ketika seorang terlanjur berdiri pada saat rakaat kedua setelah sujud yang kedua, rakaat kedua setelah sujud yang kedua, dia terlanjur berdiri, maka tidak perlu kembali lagi kepada posisi tasyahud awal. Kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan berdiri. Dan yang kedua, karena tasyahud awal adalah sunnah ab'ad.
Artinya apabila tidak dilakukan, tidak membatalkan terhadap sholat. Kecuali kalau yang ditinggalkan adalah rukun. Rukun tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diganti pula. Kalau rukun tidak dikerjakan, sebagaimana kemarin dijelaskan rukun sholat ada 17. Kalau salah satu daripada 17 rukun sholat ini tidak dikerjakan, maka harus kembali pada rukun yang belum dikerjakan tadi, dan kemudian mengulang pada rukun-rukun setelah daripada rukun yang ditinggalkan tadi. Tidak ada cara lain, nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Namun bila berupa sunnah yang sifatnya ab'ad, sunnah fa'atiyah, ini apabila ditinggalkan, maka disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salam setelah tasyahud akhir. Ini ada tempat pertama, yaitu ketika meninggalkan seorang musolli terhadap tasyahud awal. Kemudian yang kedua, kapan seorang disunnahkan melakukan sujud sahwi? Ini adalah ketika dia meninggalkan membaca salawat, wassalawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Lupa tidak membaca salawat ketika tasyahud awal, fihi ay fit tasyahudil awal. Yang ketiga, wa tarkil kunuti fi subhi, ketika seorang musalli meninggalkan terhadap doa kunut pada saat sholat subuh. Kapan doa kunut itu? Yaitu adalah setelah bangun daripada rukuk, yaitu adalah ketika setelah i'tidal. Ya, setelah bangun daripada rukuk, i'tidal sudah cukup kurang lebih qadratu ma'ninah, maka kemudian setelah itu membaca doa kunut. Tapi kalau tidak membaca doa kunut, maka dia dihukumi meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunnahkan menggantinya dengan menggunakan sujud sahwi. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu adalah wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat doa kunut. Makanya kalau di dalam doa kunut di bagian akhir, biasanya kalau kita menjadi makmum mendengar imam membaca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Membaca salawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bagian akhir daripada doa kunut. Apabila ditinggalkan, maka dia disunahkan mengganti dengan sujud sahwi, sujud 2 kali, dan kemudian baru salam. Sujud 2 kali setelah tasyahud akhir, kemudian baru salam. Kemudian wal qiyami fihi, berdiri pada saat-saat apa? Pada saat melakukan doa kunut. Apabila dia tidak melakukan doa kunut dengan berdiri, maka sunnah mengganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Wa kalamil qalili nasyan, berbicara sedikit tapi kondisinya dalam keadaan lupa. Jadi lupa kalau dia itu sedang dalam keadaan salat. Lupa kalau bahwasanya berbicara itu dapat membatalkan terhadap salat apabila banyak. Nah, ini kalam qalil, kalam yang tidak dianggap banyak, itu adalah ucapan yang tidak mencapai huruf 3. Kurang dari 3 huruf, maka dikatakan sebagai kategori kalam qalil dengan keadaan lupa. Ini hukumnya adalah dia disunahkan alias meninggalkan sunnah ab'ad, maka disunahkan menggantinya dengan sujud sahwi. Selanjutnya wa ziyadati ruknin fi'aliyin, menambahkan satu rukun fi'li. Tapi catatannya adalah nasiyan dalam keadaan lupa. Rukun fi'li adalah rukun yang berupa gerakan. Semisal rukuk, sujud, julus bainas sajdatain, i'tidal. Ini adalah bagian daripada rukun fi'li. Apabila dia menambah rukun fi'li tapi dengan keadaan lupa, maka dia disunahkan untuk menambalnya, menambal kesalahan ataupun kekeliruannya dengan menggunakan sujud sahwi 2 kali. Wal akli al-qalili nasiyan, memakan sedikit. Memakan sedikit tapi dalam keadaan lupa. Tidak sengaja. Tapi kalau makannya itu sedikit namun disengaja, hukumnya adalah membatalkan. Nah, nasiyan
ini adalah sebuah qaid, sebuah prasyarat yang kemudian menjadikan orang itu tidak batal salatnya, hanya cukup mengganti dengan menggunakan sujud sahwi 2 kali. Selanjutnya di dalam fakrah wa tajibu mutaba'atul imami fihi, di sini menjelaskan tentang bagaimana konsekuensi bila seseorang itu memutuskan diri untuk menjadi makmum, pengikut daripada imam. Apa konsekuensinya? Wa tajibu mutaba'atul imami fihi, wajib untuk mutaba'ah, mengikuti daripada imam, fihi, di dalamnya. Di dalam apa? Fihi maksudnya di sini adalah di dalam sujud sahwi. Nah, kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum juga harus ikut sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka makmum jangan sujud sahwi. Ini adalah konsekuensi apabila seorang makmum memutuskan menjadi pengikut daripada imam. Tentu ini adalah bagian daripada kewajiban daripada makmum untuk mengikuti imam. Sehingga tidak mukhalafah dengan apa yang dilakukan imam, yang ini menunjukkan seolah tidak manut, tidak patuh, tidak tunduk dengan imam, dan itu dapat membatalkan salat. Maka di sini disebutkan falau sajadah, maka seandainya seorang makmum sujud sahwi. Sujud sahwi karena sunnah ab'ad yang dia tinggalkan, lin sahwi nafsihi. Sujud karena meninggalkan salah satu daripada yang tadi disebutkan di atas, misalkan meninggalkan kunut, meninggalkan tasyahud awal, mendengarkan baca salawat saat kunut, membaca salawat pada saat tasyahud awal, lupa. Dia sebagai makmum posisinya. Au takhallafa an sujudi imamihi, ataupun dia ketinggalan daripada sujud imamnya. Ya. Amidan aliman, dalam keadaan dia tahu, dia sengaja. Amidan dalam keadaan, amidan ay qasidan, menyengaja. Aliman, dan dia tahu bahwasanya hal tersebut adalah ditahrim, diharamkan, maka batalat salat, maka salatnya batal. Kenapa salatnya batal? Karena dia mukhalafah lil imam, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam. Padahal sejak dia memutuskan menjadi makmum, maka dia wajib untuk mengikuti pada imam. Baik. Itu adalah terkait sujud sahwi. Nah, di dalam literatur fikih juga dikenal sujud syukur. Sujud karena bersyukur kepada Zat yang Maha Pemberi. Dan juga ada sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud syukur ini dilakukan di luar salat. Sujud sahwi dilakukan di dalam salat. Sujud syukur dan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam ataupun di luar salat. Dan pada fasal selanjutnya akan menjelaskan yang namanya sujud tilawah. Maka dikatakan faslun. Wa yustahabu sujud tilawati lil qari'i wal mustami'i was sami'i. Disunahkan, dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud karena dia mendengar, membaca, atau diperdengarkan daripada ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat yang di situ disunahkan ketika mendengarnya untuk melakukan sujud tilawah. Fi arba'asyara ayatan, pada 14 ayat, 19 ayat di dalam Al-Quran. Itu ada tempat-tempat daripada ayat sajadah. Biasanya ditandai dengan tanda di dalam Al-Quran yang biasa dipakai atau Al-Quran standar Kemenak, itu ditandai dengan sejenis kubah di bagian pinggirnya. Nah, itu adalah tanda bahwasanya itu adalah ayat sajadah. Ketika membaca, mendengar, atau diperdengarkan ayat sajadah pada orang, maka orang tersebut
disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini ya dengan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Baik. Nah, sujud tilawah ini berbeda dengan sujud sahwi yang dilakukan 2 kali sujud dengan 1 kali duduk di antara 2 sujud. Sujud tilawah ini itu dilakukan sekali saja. Jadi sujud sekali. Ya, sujud sekali. Kalau di dalam sujud sahwi yang dibaca itu adalah membaca tasbih, dan ulama ada yang mengatakan lebih spesifik yang dibaca ketika sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ketika sujud sahwi. Tidak harus, tapi kalau misalnya menggunakan redaksi itu sebagaimana yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu dengan mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam redaksi lain disebutkan misalkan di dalam kitab At-Tazkirah Al-Hadramiyah Sayyid Syekh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayah daripada Sayyidil Habib Al-Alamah Umar bin Hafid, dia menjelaskan redaksi bacaannya ketika sujud sahwi adalah subhana man la yashu wa la yanam. Subhana man la yashu wa la yanam. Subhana man la yashu wa la yanam. Baik. Di dalam sujud tilawah yang dibaca sebenarnya substansinya sama, tasbih yang dianjurkan. Ulama lebih spesifik kemudian memberikan redaksi sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi haulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan redaksi yang lain yang bisa dirujuk di dalam kitab syarah atau bisa merujuk pada kitab Al-Azkar An-Nawawi karya daripada Asy-Syaikh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kitab yang menjelaskan tentang zikir-zikir sehari semalam, bahkan zikir bulanan, zikir tahunan, ada semua bacaannya di situ di dalam Al-Azkar An-Nawawi. Dan itu mengutip daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Intinya adalah melakukan sujud. Masalah ketika sujud dia membaca tasbih atau hanya diam saja, itu tidak menjadikan kemudian sujudnya itu batal. Jadi kalau enggak membaca tasbih, maka tidak masalah. Tidak menjadikan sujudnya tidak sah. Artinya tetap sah sujud. Yasjudu al-imam wal munfarid. Bisa melakukan daripada sujud tilawah, baik itu imam ataupun orang yang sholat sendiri. Baik, ini artinya sujud tilawah itu juga dilakukan ketika di tengah-tengah seorang melakukan sholat. Jadi sujud tilawah adalah berlaku di luar ataupun di dalam sholat. Di dalam atau di luar sholat. Itu berlaku sujud tilawah. Catatannya apabila dia membaca, mendengar, atau memperdengarkan, atau terdengar di telinganya ayat-ayat sajadah. Yang jumlahnya ada 14 ayat di dalam Al-Quran. Wala yasjudu al-ma'mum litilawati. Tidak perlu sujud makmum untuk sujud tilawah ketika illa in sajada imamu. Ketika kecuali dia si makmum itu melihat imam yang dia ikuti melakukan sujud tilawah. Jadi ini adalah konsekuensi yang perlu diambil dan wajib bagi seorang makmum untuk senantiasa mengikuti imam. Apabila imam sujud sahwi, dia harus ikut sujud sahwi. Apabila imam melakukan sujud tilawah, maka dia harus melakukan sujud tilawah. Apabila imam tidak melakukan sujud sahwi, maka jangan sekali-kali melakukan sujud sahwi secara sendiri, karena akan membatalkan salat. Begitu pula apabila imam tidak melakukan sujud tilawah, maka jangan berani-berani melakukan sujud tilawah, sebab apabila dia lakukan hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan imam,
maka konsekuensinya dia adalah batal salatnya. Baik. Kan sajada duna imami batalat salatu. Apabila dia sujud inisiatif sendiri, sementara dia menjadi makmum, padahal imamnya tidak melakukan sujud tilawah, batalat salatu, maka salatnya batal. Bagi dia salatnya tidak sah, ya batal. Baik. Selanjutnya Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Hajj Bafadhal menjelaskan penting sekali bagi kita sebagai seorang yang senantiasa berusaha untuk melakukan salat dengan berjamaah. Dan memang merupakan hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh beliau bahwasanya senantiasa berusaha untuk melakukan salat dengan cara berjamaah. Jangan sampai kita kemudian menggampangkan salat berjamaah. Apabila memang ada kesempatan untuk melakukan salat jamaah. Namun, apabila berjamaah ini juga tidak serta-merta kita seenaknya untuk menjadi imam atau menjadi makmum. Karena imam dan makmum memiliki konsekuensi yang harus diterima. Sehingga kalau misalkan dia tidak mengetahui konsekuensi ini, nanti akan menjadikan salat yang dilakukan bisa batal karena ketidaktahuannya. Maka dikatakan dalam fasal ini wa tabtulu as-salatu khalfal alfal. Ini adalah hukumnya tidak sah alias batal. Batal salatnya apabila dia makmum di belakangnya orang yang alfal. Yaitu orang yang pelat atau cadel. Jadi bacaannya, lidahnya itu nggak bisa membaca bacaan dengan fasih, dengan baik. Pelat atau cadel. Dia nggak bisa baca ro, nggak bisa baca r. R-nya jadi L. Sirotol ladzi menjadi silotol, misalkan. Nah, itu adalah disebut dengan al-thagh. Wal-arad, orang yang tidak jelas bacaannya. Jadi, orang yang biasanya ini lidahnya kelu untuk membaca Al-Quran atau membaca rukun-rukun daripada salat. Jadi bacaannya tidak jelas atau hanya terdengar seperti dengungan lebah. Tapi nggak tahu dan nggak jelas itu yang dibaca apa. Nah, ini orang yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai imam. Karena kalau dijadikan sebagai imam, maka salatnya makmum ikut batal sebab dia makmum pada orang yang tidak patut menjadi imam, yaitu orang yang tidak jelas bacaannya. Kemudian dikatakan tidak boleh atau batal menjadi makmum khalfal makmum. Jadi menjadi makmum daripada orang yang masih dalam posisi menjadi makmum. Jadi berada di belakang daripada makmum. Jadi makmum dijadikan imam padahal dia masih posisinya sebagai makmum. Berbeda kalau misalkan dia menjadi makmum, masbuk. Kemudian imam salam, dia melanjutkan karena dia masih belum selesai. Kemudian kita datang dan menjadi makmum daripada orang yang tadi menjadi makmum masbuk. Maka nggak masalah. Karena posisi dia pada saat kita jadikan sebagai imam bukan sebagai makmum, tapi sudah menjadi orang yang munfarid sebab dia menambahkan kekurangan daripada apa yang belum dia lakukan pada saat dia makmum pada imam. Kemudian wakafal muhdisi wal junubi, batal juga salatnya apabila berada di bawah ataupun di belakang, jadi makmum pada orang yang punya hadas. Ya, punya hadas. Hadas ini adalah hadas kecil ataupun hadas besar. Wal junub, orang yang dalam keadaan junub. Wal kafir, dan orang yang dalam keadaan kafir, artinya dia bukan orang yang muslim. Atau muslim tapi kemudian keluar alias menjadi murtad, maka tidak bisa dijadikan imam. Kalau tetap menjadikannya sebagai imam, maka salatnya makmum batal. Karena dia tidak sah melakukan salat, maka apabila menjadi makmum daripada orang yang tidak sah salatnya, maka makmum itu juga ikut tidak sah salatnya.
Wa khalfa man ala badanihi aw sawbihi najasah, atau dia makmum pada seseorang, menjadi makmum daripada seorang imam yang mana di badannya, di pakaiannya itu ada najisnya. Sebab syarat daripada salat itu menjadi sah itu adalah harus bersih pakaian, tempat, dan juga badan. Jadi kalau misalnya badan, tempat, ataupun pakaiannya ini kemudian ada najisnya, maka tidak sah salat dia. Ketika dia soalnya tidak sah, kalau dijadikan imam, maka makmumnya juga tidak sah, sebab dia makmum pada orang yang tidak sah salat. Ya ini, pentingnya mengetahui pengetahuan tentang imam dan konsekuensi daripada seorang makmum dan konsekuensi daripada seorang imam. Apabila imam tidak sah, maka semua makmum tidak sah. Berbeda apabila makmumnya tidak sah, tapi imamnya sah. Maka salatnya imam tetap berjalan dan makmum yang tidak sah, salatnya tidak sah. Sedangkan makmum yang sah tetap aja hukumnya adalah sah. Jadi berat menjadi imam itu sebab dia menanggung konsekuensi berupa apa? Keabsahan daripada jamaah banyak bergantung kepada keabsahan sholat dia. Maka imam itu seyogyanya dipilih dan diseleksi sebaik mungkin. Batal juga apabila seorang bermakmum khalfa faqidil ma' wa khalfa faqidil ma'. Ini adalah makmum pada orang yang tidak menemukan air sebagai alat bersuci. Ya. Dan orang yang tidak bisa bersuci dengan turab, artinya disebut faqidu tahurain. Jadi si imam ini adalah orang yang faqidu tahurain. Ini adalah bersucinya dia tidak sempurna sebab tidak menemukan air untuk mensucikan, untuk berwudu ataupun untuk mandi apabila hadas besar. Dan juga tidak menemukan pengganti dari air yaitu berupa debu, sehingga orang tersebut sholatnya menjadi sholat ya salat ala kadarnya, atau biasa diistilahkan dengan sebutan salat hormatil waktu. Salat hormatil waktu ini nggak bisa kemudian dijadikan imam. Kalau dijadikan imam maka batal salat daripada si makmum sebab dia adalah orang yang faqidut tuhurain. Orang yang tidak bisa melakukan bersuci dengan sempurna karena nggak ada air ataupun nggak ada debu. Kemudian selanjutnya nggak boleh menjadi makmum kepada imam yang model wala yusalli ar-rajul khalfal mar'ah. Nggak boleh bermakmum laki-laki, makmumnya laki-laki, imamnya adalah perempuan. Atau kalau enggak, imamnya adalah banci, khunsa, orang yang memiliki kelamin ganda. Jadi laki-laki tidak boleh menjadi makmum daripada perempuan ataupun banci, khunsa. Berbeda sebaliknya, kalau laki-laki jadi imam, banci atau khunsa, dan perempuan boleh menjadi makmum. Hakadha. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan bagi seorang yang memutuskan untuk menjadi makmum. Begitu pula perlu diketahui konsekuensi daripada seorang yang menjadi imam. Sebab apabila seorang sudah berjamaah, makmum dan imam ini saling melengkapi, dan apabila nanti imam tidak sah salatnya, maka konsekuensi makmum semuanya tidak sah salat. Hakadha. Kemudian fasal yang keempat pada pertemuan hari ini akan kita baca, dan insya Allah ini menjadi akhir daripada fasal yang kita baca di pertemuan. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bahaj berbicara dan menyampaikan hal yang penting terkait dengan syarat jamaah. Maka dalam fasal ini beliau menyampaikan faslun wa syurutul jamaati sittun. Syarat daripada jamaah itu ada 6. Yang pertama al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi. Tidak boleh yang namanya makmum itu mendahului terhadap imam. Tidak boleh mendahului terhadap imam. Dan kemudian wa tukrahu musawatuhu, apabila dia membarengi sama persis pada imam, ini adalah makruh. Terus bagaimana yang benar? Ya takhalluful makmum. Ya, ini adalah makmum gerakannya, bacaannya itu setelah daripada bacaan
imam. Jangan membarengi, apalagi mendahului. Membarengi saja makruh, kalau mendahului itu membatalkan. Maka dikatakan wa yundabu takhalluful ma'mumi an imamihi yasiran. Dianjurkan, disunahkan takhalluful ma'mum. Ini adalah mengakhirkannya makmum daripada imamnya sedikit. Jadi dia lebih lambat sedikit daripada imamnya. Jadi misalkan imamnya ruku, membungkukkan badan secara sempurna, baru kemudian si makmum mengikuti untuk melakukan ruku, membungkukkan badan secara sempurna. Baik. Asani ayya jama'ahuma masjidun. Jadi makmum dan imam itu berkumpul di dalam satu masjid. Atau kalau nggak masjid tanah lapang bagaimana? Tidak masalah. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdullah Bafadal, au 300 zira'in fi ghairi. Boleh kalau misalnya di ruang terbuka di lapangan misalkan. Ataupun tempat yang lebar luas, misalkan di kapal laut atau di stadion, maka boleh. Catatannya salah sumiati zira'. Antara makmum dan imam itu jaraknya tidak lebih daripada 300 zira'. Ya, fi ghairihi pada selain masjid. 300 zira' itu kalau satu zira' kira-kira 1 hasta. Itu kira-kira 1,5 meter, maka kalau 300 zira' adalah 150 meter. Asalis yang ketiga, an ya'lama intiqalatil imami bi an yarahu aw yara ba'dul ma'mumin. Yang ketiga, makmum mengetahui perpindahan imam. Perpindahan dari satu rukun ke rukun selanjutnya. Makmum ini tahu daripada perpindahan daripada imam. Bi an yarahu, dengan gambaran si makmum melihat langsung gerakan daripada imam. Ya. Apabila memang melihat ataupun mungkin untuk melihat, au yara ba'dul ma'mumin, atau dengan melihat sebagian daripada makmum yang mengikuti terhadap imam. Misal jamaahnya banyak di Masjid Istiqlal misalkan yang muat 250 ribuan jamaah. Maka kalau dia melihat pada imam yang bagian belakang susah. Bahkan tidak mungkin. Tapi dia bisa melihat pada makmum yang berada di depannya, dan makmum yang di depannya melihat pada depannya sampai kemudian pada imam. Ini adalah sudah cukup. Itu masuk daripada awyara ba'dul ma'mumin. Atau enggak melihat, tapi aw yasma'ahu aw yasma'al mubaligh. Si makmum itu mendengar, ya, mendengar daripada perpindahan daripada gerakan imam. Jadi mendengar perpindahan, makanya ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun fi'li ke rukun fi'li yang lain, kan ada takbir intiqalat, disunahkan baca takbir intiqalat untuk memudahkan bagi makmum mengikuti pada imam. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu adalah takbir intiqalat. Kalau tidak melihat makmum pada imam, tapi dia mendengar daripada instruksi ataupun apa yang dibaca oleh imam sehingga bisa mengikuti daripada rukun-rukun yang dilakukan oleh imam, maka itu sudah cukup. Atau kalau dia nggak mendengar suara imam langsung, dia mendengar daripada suaranya mubaligh, orang yang menjadi perantara menyampaikan daripada gerakan-gerakan imam kepada makmum lainnya. Begitu. Tapi kalau zaman sekarang lebih mudah karena sudah ada teknologi berupa mikrofon. Sound-nya juga bisa menjangkau tempat yang jauh. Sudah ada infocus atau proyektor, bahkan ada televisi yang live untuk memudahkan daripada makmum melihat daripada gerakan imam. Baik. Arabi yang keempat yaitu adalah ayyan wiyal iktida'a bihi awil jamaah. Makmum harus niat mengikuti imam atau niat berjamaah. Ini adalah wajib bagi makmum. Lalu bagaimana bagi imam? Kalau imam dia tidak wajib niat menjadi imam. Kecuali dalam salat-salat yang memang wajib niat menjadi imam, salat Jumat wajib niat menjadi imam.
Salat Idul Fitri, Idul Adha wajib dia menjadi imam. Nah, wajib untuknya menjadi imam. Kalau kemudian salat maktubah atau salat sunnah, imam tidak wajib meniatkan menjadi imam. Tapi kalau dia tidak niat menjadi imam, maka tidak dapat fadilah daripada menjadi imam. Kemudian al-khamis, yang kelima, syarat daripada berjamaah tuwafiqa salatu salat imamihi. Salat daripada makmum itu sejenis, ya, muwafaqah, sejalan dengan salat daripada imamnya. Jadi salat dia itu sejalan dengan salat imamnya. Fala tasihhu salatul kusufi khalfa salatil maktubah. Maka tidak sah salat kusuf, ya, salat gerhana, mau gerhana bulan atau gerhana matahari. Tidak sah apabila salat kusuf dia berada di belakang daripada imam yang melakukan salat maktubah. Imam yang salat maktubah, dia salat kusuf. Ya sah. Kenapa? Karena salat kusuf tata caranya sedikit berbeda dengan salat maktubah. Salat kusuf rukuknya 2 kali, berdirinya dalam 1 rakaat 2 kali. Nah, sedangkan salat maktubah berdirinya 1 kali, rukuknya sekali dalam 1 rakaat. Sehingga ini tidak muwafaqah, ya, tidak sejalan, tidak sejenis. Wa kadza khalfal janazah, begitu pula makmum, ya, yang kemudian melakukan salat di belakang salat jenazah. Jadi salat maktubah, salat subuh, tapi di belakangnya orang yang sedang melakukan salat jenazah. Ini tidak sah sebab salat jenazah berbeda tata caranya dengan salat maktubah. Ya, salat jenazah tidak ada rukuk, nggak ada sujud, dia cuma takbir 4 kali. Ya, setelah takbiratul ihram takbir 4 kali. Nah, ini tentu ritmenya berbeda dengan salat maktubah. Wal janazatu khalfa subhi. Tidak sah juga salat jenazah di belakang daripada salat subuh. Ya, wal janazatu khalfa subhi. Tidak sah juga melakukan salat jenazah di belakang salat subuh. Artinya karena tadi tidak muwafaqah. Salat jenazah takbir 4 kali setelah takbiratul ihram, salat subuh 2 rakaat. Dan ada rukuk sujudnya. Sementara jenazah nggak ada rukuk sujudnya. Hakada. Kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah syarat daripada berjamaah. Yang keenam atau yang terakhir dalam kitab ini yaitu adalah ayyutabi'ahu. Yaitu adalah si makmum itu mengikuti gerakan imam. Apapun yang dilakukan oleh imam ya diikuti karena dia menjadi makmum. Yang namanya pengikut ya harus ikut pada yang diikuti. Fala taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'aliyaini. Apabila dia mendahului dari imamnya dengan selisih 2 rukun fi'li, yang selisih 2 rukun fi'li, atau ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini, ataupun ta'akhkhar, dia terlambat daripada apa yang dilakukan oleh imam dengan selisih 2 rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan, dan itu adalah bi ghairi uzrin, tanpa uzur, maka konsekuensinya batalat salatuhu, maka salatnya batal. Jadi toleransinya adalah mendahului 2 rukun fi'li ataupun terlambat 2 rukun fi'li. Kalau lebih daripada 2 rukun fi'li, maka batal salat. Atau takhallafa bi uzrin kabut'il qira'ah, atau dia itu terlambat daripada imam, makmum terlambat daripada gerakan rukunnya imam. Tapi dengan uzur yang diterima, misalkan dia adalah orang yang sepuh, orang yang tua renta, sehingga gerakannya lemah. Ya. Kabutul qiraah, ataupun orang yang seperti contohnya, contoh yang lain, butul qiraah, bacaannya itu adalah lambat. Ya, bacaannya lambat. Jadi masih dalam belajar, proses belajar. Uzira ila thalath arkanin tawila. Maka kalau kasusnya dia terlambat daripada gerakan imam dengan alasan uzur yang diterima oleh syariat, maka dia diberikan toleransi lebih panjang, yaitu adalah 3 rukun fi'li. 3 rukun fi'li yang panjang-panjang. 3 rukun fi'li yang panjang-panjang. Ya, semisal ruku, idal,
sujud pertama, sujud kedua itu adalah rukun fi'li yang panjang. Oke aja. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan besok untuk sholat jamak qasar. Ala barakatillah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ingin berdiskusi, silahkan bisa disampaikan, membuka mikrofonnya atau bisa menuliskan melalui chat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Waalaikumsalam. Aduh, kok nggak ada layarnya ya? Ustaz tadi yang masalah tentang sujud sahwi, itu kan tadi Ustaz menjelaskan bahwa kalau misalnya imam sujud sahwi karena kelupaan sesuatu, maka makmum itu wajib mengikutinya. Ya. Halo? Ya, silakan. Iya. Kok nggak ada layarnya ya Ustaz? Gak apa-apa, lanjutkan saja. Oh, tadi kan sujud sahwi, kalau misalnya imam ada yang kelupaan, misalnya tasyahud awal, pas gitu dia kan harus sujud sahwi, itu makmum wajib mengikutinya. Betul. Kalau misalnya enggak, batal. Batal. Kalau misalnya imam sujud sahwi setelah salam, itu bagaimana hukum makmumnya? Apakah tetap harus mengikuti imam melakukan sujud sahwi atau sudah mukhalafah dari imamnya? Sujud sahwi dilakukan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Setelah salam maksud saya, misalnya sebelum salam pun dia lupa sehingga dia melakukan sujud sahwinya itu setelah salam, diulang lagi kembali salamnya. Gak apa-apa, dan makmum harus mengikuti daripada gerakan si imam. Sampai maksudnya jadi tetap harus sujud sahwi juga, nanti mengulang salam kembali begitu. Betul. Aduh, pusing ini. Oh begitu. Berarti saya ntar ngulang lagi dong sholat saya. Sholat apa kemarin itu? Sholat Isya. Aduh pusing. Oh, Baik. Iya. Tapi perasaan saya belajar dulu nggak begitu ya Ustaz. Aduh. Gimana? Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau si makmum kemudian melihat daripada si imam tidak melakukan sujud sahwi, padahal dia meninggalkan daripada sunat ab'ad. Dan ketika mau sujud sahwi, yang lokasi daripada sujud sahwi itu adalah setelah tasyahud akhir sebelum salam, itu pun lupa. Kemudian terlanjur salam, dan kemudian setelah salam si imam baru ingat bahwasanya ada sunat ab'ad yang dia tinggalkan, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Maka si makmum juga harus ikut daripada apa yang dilakukan oleh sang imam. Ini saya sebenarnya untuk penguatan aja. Jadi maksudnya dulu kan kita belajarnya kalau misalnya imam kelupaan, imam yang sujud sahwi sedangkan makmum tidak harus melaksanakan sujud sahwi. Cuman beberapa waktu yang lalu saya ada ketepatan sholat dengan orang yang bermazhab Maliki. Pemikiran saya, dan itu saya didukung oleh beberapa orang yang juga itu, jadi beliau itu kelupaan tasyahud awal sehingga beliau tapi melaksanakan sujud sahwinya itu setelah salam atau apa gimana saya lupa, tapi kami tidak mengikutinya dengan dalil kada wa kada gitu. Akhirnya beliau menerangkan tidak seperti itu, gini gitu. Langsung kami pikir mungkin karena perbedaan mazhab atau bagaimana, soalnya istrinya pun berpikiran sama. Tapi kalau misalnya dari kitab ini ternyata sampai sujud sahwi pun kami ternyata harus tetap mengikuti imam. Berarti kan ternyata pemikiran saya dan beberapa orang yang memang ada di situ salah. Berarti seperti itu. Berarti kan ini hanya untuk penguatan pendapat aja sih Ustadz. Maksudnya ternyata yang jadi imam itu benar gitu. Ternyata dalil maksudnya apa yang pernah saya pelajarin dulu mungkin salah. Soalnya diterangkan dalam kitab ini seperti yang diterangkan oleh yang waktu itu guru saya yang menjadi imam.
hanya untuk menguatkan kembali saja sih Ustadz. Cuma nanti berarti kemarin sholat saya batal dan saya harus mengulang seperti itu saja. Baik, terima kasih. Berarti sudah terjawab ya pertanyaannya. Iya. Kan. Iya. Baik, yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Baik, ada pertanyaan daripada ini Fadil, takhallafa an sujudi imam amidan aliman bitahrimi batalat salatuhu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah takhallafa, dia itu terlambat. Jadi dia lebih akhir ya, atau tertinggal daripada sujudnya imam. Tapi tertinggalnya ini adalah sebab dia sengaja, amidan, dan dia tahu bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan alias haram. Nah, kalau karena ada kesengajaan melakukan hal yang haram dan tahu dia itu haram, maka batalah salat itu. Maka salat dia menjadi batal. Baik. Saya satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Silakan. Jadi gini, misalnya ada orang sholat, pas gitu dia di rakaat pertama, mungkin karena dia lagi pikiran yang gak jelas, dia di rakaat pertama dia melakukan tasyahud pertama. Ketika dia berdiri, dia ternyata tadi saya seharusnya rakaat pertama. Nah ini apakah yang sholat ini tadi rakaatnya itu, rakaat pertamanya itu dihapus sehingga kembali lagi ke rakaat pertama, ataukah nanti rakaat pertama tadi yang ada tasyahud awalnya itu tetap dikatakan rakaat pertama nanti diganti sujud sahwi di akhir atau bagaimana? Baik, kalau yang ditinggalkan itu adalah sunnah, dan sunnah ini ada dua, ada ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau yang ditinggalkan tasyahud awal dan itu termasuk daripada sunnah ab'ad, maka dia mengganti, disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Terus kemudian hitungannya bagaimana? Hitungannya bagaimana? Tetap itu hitung rakaat, tetap dihitung rakaat. Meskipun tidak ada tasyahud awalnya, tetap dihitung rakaat kedua. Rakaat kedua yang harusnya ada tasyahud awal, tapi kalau nggak ada tasyahud awal, apakah dihitung? Ya, tetap dihitung. Jadi berarti tadi yang rakaat pertama yang ternyata ada tasyahud awal tetap dihitung, dan ketika kita ingat itu seharusnya rakaat kedua tapi kita juga tasyahud lagi tetap maksudnya nanti kita sujud sahwi karena rakaat pertama ternyata tadi kita tasyahud awal begitu. Jadi yang rakaat pertama nggak dihilangkan kan? Rakaat tidak perlu dihilangkan. Di dalam sunnah yang ditinggalkan itu rakaat tetap dihitung. Oh, gitu. Nah, berbeda kalau misalkan itu yang ditinggalkan adalah rukun. Dia lupa Fatihahnya rukun rakaat pertama, padahal dia pada posisi sedang di rakaat ketiga. Maka dia harus segera kembali saat ingat pada rukun yang dia tinggalkan, yaitu Fatihah rakaat pertama. Dan dia harus mengulang rakaat kedua dan ketiga. Rakaat kedua dan ketiga tadi tidak dihitung lagi. Ini berlaku apabila yang dia lupakan adalah rukun. Tapi kalau yang dilupakan itu adalah sunnah, maka hitungan rakaat tetap berjalan normal. Kalau misalnya ditambah, misalnya kan tadi maksud saya nggak melupakan sunnahnya, cuman hanya di rakaat pertama malah saya nambahin tasyahud pertama gitu. Itu gimana? Jadi saya nggak menghilangkan tasyahud yang kedua, tapi pada rakaat pertama saya menambahkan tasyahud karena saya misalnya bukan saya, ada pertanyaan gitu mengira bahwa itu adalah tasyahud rakaat kedua. Jadi dia menambahkan tasyahud di rakaat pertama gitu. Setelah dia bangun, dia baru ingat bahwa dia ini ternyata baru rakaat pertama, sehingga ketika rakaat kedua dia kembali tasyahud awal. Apakah tadi yang rakaat pertama dihilangkan? Tidak kan? Soalnya kalau menurut Ustadz itu soalnya hanya penambahan, artinya bukan rukun, tak hanya sunat abad. Ya. Kalau misalkan tadi rakaat pertama menambahkan terhadap sujud, pada rakaat pertama menambahkan terhadap tasyahud awal,
dan dia itu posisi dalam keadaan lupa, ya maka tidak masalah. Tidak masalah, rakaatnya tetap dihitung. Berbeda kalau dia sengaja, pasti batal. Amidan aliman bitahrimihi, maka batal salatnya. Oke. Baik. Satu lagi Ustadz. Silakan. Tadi saya kurang dengar yang 1 ziro itu berapa meter? 1 ziro itu kurang lebih setengah meter, 50 cm. Jadi kalau 30 ziro 150 meter, 150 meter itu 300 ziro, kurang lebih ya. Ini masalah konversi akan berbeda-beda menurut daripada pendapat ulama yang mengkonversikannya. Ini adalah hitungan kasarnya lah. Oh, baik. Terima kasih Ustadz. Baik, ada pertanyaan daripada Turki. Afwan izin bertanya, batasan wilayah yang disebut masjid ketika jamaah itu bagaimana ya? Dan masjid itu adalah wilayah yang memang dikhususkan untuk melakukan ibadah. Masjid ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk melakukan salat maktubah 5 waktu. Di situ diazankan, di situ diadakan jamaah selama 5 kali dalam sehari semalam sesuai dengan salat maktubah. Nah, masjid ini berbeda pendapat ulama, apakah masjid itu harus diwakafkan atau tidak. Menurut pendapat yang masyhur dan mu'tamad di kalangan Syafi'iyah, ya masjid itu ya harus wakaf. Ya, harus wakaf. Nah, area-area yang diwakafkan ini untuk masjid, inilah yang disebut dengan masjid. Apabila di luar itu, maka dia bukan masjid lagi, tapi dia adalah yang menopang terhadap masjid. Jadi kalau misalnya kita melihat Masjid Istiqlal misalkan, di Masjid Istiqlal tidak hanya ada bangunan untuk salat, tapi ada parkiran, ada wisata kuliner, ada kolam hias, dan lain sebagainya. Apakah itu juga termasuk masjid? Maka kalau dalam konteks ini, di dalam kaidah fikih disebutkan al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lah, bahwasanya yang disebut teras daripada masjid, maka hukumnya sama dengan masjid itu sendiri. Tapi sesungguhnya masjid itu adalah yang bangunan yang digunakan untuk sholat 5 waktu itu. Sedangkan kayak tempat parkir dan lain tempat-tempat lapangan dan lain sebagainya tadi itu adalah hal yang digunakan untuk kemaslahatan masjid, ya, harim ataupun bagian daripada yang menopang kegiatan masjid. Baik. Dan kemudian tidak memasukkan itu di situ kayak kamar mandi, karena kamar mandi itu adalah bukan masjid. Jadi etika di kamar mandi tidak diperbolehkan karena najis. Itu adalah merupakan tempat yang digunakan untuk mensupport masjid, di maslahatil masjid. Jadi batasan masjid ya adalah sederhananya adalah bangunan yang digunakan untuk sholat itu. Ya, baik. Selanjutnya, ada pertanyaan di chat dari Fadil. Ustaz, jika imam dan makmum safnya sejajar, bagaimana? Apa makruh? Imam dan makmum safnya tidak boleh sejajar, dan yang dijadikan patokan itu adalah tumit. Jadi tumitnya makmum dia lebih belakang sedikit daripada imam, meskipun toh mungkin kaki daripada makmum itu panjang, tumitnya benar ada di belakang daripada tumitnya imam, tapi ternyata ujung daripada jari kakinya itu lebih depan daripada makmum, tidak masalah. Yang menjadi batasan atau menjadi patokan itu adalah tumit. Tumit makmum tidak boleh sejajar, lebih-lebih mengedepankan atau menghadapani lebih depan daripada si imam. Begitu. Kalau sejajar nggak boleh, ya. Ini bagian daripada syartul mutaba'ah yang barusan kita bahas tentang syarat jamaah tadi. Kemudian dikatakan ada pertanyaan lagi dari Fadil, Ustaz, apabila seorang salat wajib tapi berimam kepada orang yang salat sunnah atau qadha gimana Ustaz? Tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Tidak masalah seorang yang berimam pada salat sunnah atau orang yang berimam pada salat yang qadha, tidak masalah. Ya, yang penting muwafaqah baina salatil ma'mum wal imam. Jadi jenis daripada salatnya imam dan makmum itu sama-sama.
Sama-sama saya bagaimana? Ritmenya sama. Ya kalau sholat maktubah ya sholat maktubah. Sholat sunnah juga bagaimana ritmenya sama maktubah? Sama. Artinya rukuk sujud juga ada. Rukun-rukunnya sama. Berbeda apabila ritme ataupun tidak seirama, ya, seperti halnya sholat jenazah dengan sholat maktubah, atau sholat kusuf dengan sholat jenazah, atau sholat jenazah, sholat kusuf, dan juga sholat maktubah. Itu ritmenya berbeda. Iramanya juga berbeda, sehingga tidak bisa makmum pada orang yang berbeda ritme daripada sholatnya. Terus kemudian, masih mengenai masjid, pertanyaan daripada Turki, masih mengenai masjid. Ustadz, lantas bagaimana ketika masjidnya penuh dan lahan parkir atau lapangan yang masih area masjid digunakan, apakah sebagai sholat jamaah? Hukumnya tetap sah. Yang penting antara makmum yang ada di masjid dan makmum yang berada di luar masjid itu masih dihukumi muttasil. Muttasil maksudnya bagaimana? Bertemu, bersambung. Artinya antara makmum paling belakang daripada masjid dengan makmum yang berada di luar masjid itu tidak terputus dengan jarak 300 ziro atau 150 meter. Kalau sudah terputus, nah ini dianggap munfasil, sehingga tidak sah makmum yang terputus tadi. Apabila mengekor ataupun mengikuti daripada imam, karena dianggap terputus. Ya, terputus. Nah, kalau sudah terputus ya tidak boleh, alias tidak sah maksudnya. Baik, kemudian ada pertanyaan daripada Fadil, Ustadz, Ana minta kitab recommended dari Fan Usul Fikih dari Mubtadi sampai seterusnya. Kaidah fikihnya, Ustadz. Rekomendasi daripada kitab Usul Fikih yang paling sederhana silahkan baca daripada kitab Al-Warakat. Al-Warakat. Silahkan dibaca, dan syarah-syarahnya Warakat banyak syarah-syarahnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai Warakat, nanti silahkan belajar ke Lubbul Usul. Lubbul Usul. Setelah Lubbul Usul dan syarah-syarahnya sudah selesai, maka lanjutkan dengan Jam'ul Jawami. Itu untuk menambah daripada pengetahuan. Dan seterusnya, dan syarah-syarahnya. Ini kalau misalnya sudah 3 kitab ini, insya Allah sudah cukup untuk mempraktekkan ilmu usul dan untuk mempermudah daripada memahami cara daripada istinbatul ahkam para ulama-ulama mujtahidin. Kaidah fikihnya pakai saja karya daripada Syekh Muhammad Yasin, Muhammad Isa Al-Fadani yang merupakan hasyiah sebenarnya, hasyiah daripada Faraidul Bahiyah. Syekh Yasin Al-Fadani punya namanya kitab Al-Fawaidul Janiyah. Ya, itu merupakan hasyiah daripada Al-Faraidul Bahiyah. Al-Faraidul Bahiyah ini karya daripada Syekh Sulaiman Al-Jarhazi. Syekh Sulaiman Al-Jarhazi Al-Faraidul Bahiyah ini menjelaskan Nazam Qaidul Fiqhiyah, karya daripada Syekh Abu Bakar Al-Ahdali. Syekh Abu Bakar Al-Ahdali membuat Nazam Qaidul Fiqhiyah ini adalah meringkas daripada kitab Al-Ashbah wan Nadhair daripada karya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Silahkan pakai itu. Kalau pakai itu saja, maka insya Allah sudah cukup untuk kemudian memudahkan memahami daripada problematika masalah-masalah yang belum ada di dalam kitab fikih-fikih klasik atau kitab turos. Itu adalah kitab yang sangat membantu kita untuk mempelajari kaidah-kaidah fikih. Tentu kalau misalkan kita mempelajari semuanya, banyak kaidah-kaidah fikih yang kita baca. Tapi kalau untuk pemula, baca saja kitab daripada Al-Ashbah wa Nadhair dan juga nazam daripada Ashbah wa Nadhair karya Syekh Abu Bakar Al-Ahdali, kemudian syarahnya Faraidul Bahiyah karya Syekh Sulaiman Al-Jarhazi, hasyiahnya karya daripada Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Hakadha. Baik. Baik, yang lain ada pertanyaan? Ya, tanya Ustadz. Silakan. Ustadz, mau tanya, ini ada 2 masbuk orang. Setelah imamnya salam, 2 orang ini berdiri lagi, dan ternyata salah satu masbuk dia mundur meniatkan makmum kepada masbuknya yang samping. Itu bagaimana? Antum bisa membaca. Terima kasih. Ini ilham ini
Mas Ilham yang biasa ngaji bareng itu atau orang lain? Saya yang suka ikut kajian Senin, Ustadz juga. Oh, taib. Jadi boleh kalau misalkan dia melakukan yang namanya tadi sesuai dengan pertanyaannya, dia sudah tidak menjadi makmum lagi. Kemudian dia ingin tetap menjadi sholatnya berjamaah. Kemudian dia mundur menjadi makmum daripada orang yang tadinya makmum, tapi sudah nggak makmum. Boleh-boleh saja. Antum bisa bacanya lebih komplit di dalam Hasyiyatani Kulyubi Umairah. Di dalam Hasyiyah al-Mahalli, yaitu al-Mahalli. Ya. Mahalli dan ada Hasyiyah Kulyubi Umairah. Di situ disebutkan bagaimana seorang itu kemudian prosesnya menjadi makmum dengan di tengah-tengah. Menjadi makmum di tengah-tengah dia melakukan salat. Itu diperbolehkan. Nah, tentu di dalam kitab Hasyiyah Kulyubi Umairah ini ada beberapa pendapat ulama. Ala kulli hal, di situ disebutkan bahwasanya hal tersebut diperbolehkan dengan catatan pada waktu dia menjadi makmum kembali dan imam yang dijadikan imam oleh makmum itu adalah orang yang dalam posisi tidak double. Tidak double maksudnya bagaimana statusnya? Statusnya double imam sekaligus makmum, ya nggak bisa. Ya dia harus punya status single. Ya, single sudah menjadi orang yang munfarid, maka kemudian dia menjadi makmum di situ. Diperbolehkan. Ya. Terus kemudian ada lagi pertanyaan, baik ini di chat ada lagi. Ustaz Afan, untuk bisa terus mengikuti kajian ini bagaimana ya? Tadi saya sempat scroll status WA. Alhamdulillah melihat ada yang meng-share link meeting ini. Terima kasih. Ini link ini insya Allah tidak berubah setiap pertemuannya. Setiap Senin, malam Selasa, jam 8. Link ini tidak berubah. Jadi simpan saja link pertemuan pada kesempatan hari ini. Disimpan, dibintangin. Kalau nggak dibintangin, dipindahkan ke catatan. Di HP kan ada aplikasi khusus untuk catatan pribadi. Bisa di situ dimasukkan dan disimpan. Nah, itu ditandai. Jadi silahkan untuk bergabung setiap Senin malam Selasa. Dan ajak teman-temannya. Dan semoga kita semua bareng-bareng bersama istiqomah belajar. Ya. Jadi Al-Fakir di sini bukan posisinya sebagai orang yang mengajar, sama-sama kita belajar, kita berdiskusi, ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya kita bersama diskusi, kita cari, dan nanti kalau nggak ketemu jawabannya pada kesempatan pertemuan, maka pertemuan selanjutnya akan saya bahas, saya cari terlebih dahulu. Tentu ini bagian daripada kita perlu untuk berhati-hati di dalam menyampaikan dalam masalah yang secara betul, secara mendalam. Hakada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Izin ada bertanya, lagi? Ustaz. Silakan Ibu Siti Maryam. Begini Ustaz, saya pernah sholat kelupaan ya, artinya itu memang harusnya saya mengerjakan sujud sahwi. Nah, tapi ternyata setelah saya salam juga enggak sujud sahwi, jadi lupanya 2 kali. Apakah sholat saya itu perlu diulang, diqodho, apa bagaimana Ustaz ya? Udah lama sih, udah ada sekitar ya mungkin sebulanan gitu, mungkin karena ya faktor usia juga, mungkin lagi banyak pikiran. Gimana Ustaz penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sujud sahwi tadi sudah kita diskusikan yang kita baca bersama. Ini hukumnya adalah sunnah. Apabila tidak melakukan sujud sahwi, maka ya tidak perlu kemudian mengqadha salatnya. Salatnya tetap sah. Ya cuma tidak mendapatkan kesunahan saja karena tidak melakukan sujud sahwi. Sehingga tadi kasus daripada Bu Siti Maryam, kemudian lupa dia meninggalkan daripada sunnah ab'ad, tapi dia juga lupa tidak melakukan sujud sahwi dan sudah terjadi, sudah selesai, ya maka sudah sah sholatnya, tidak perlu mengqadha sholatnya. Oh, Begitu. gitu. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik. Tanya Ustaz. Silakan. Ya.
Jadi kan tadi yang Ustadz jelaskan bahwasanya terkait sujud sahwi itu ketika imam, posisi makmum itu ittiba lil imam gitu. Karena mungkin ya ju'ilal imam liyutamma bih gitu. Imam itu diangkat ya untuk diikuti. Tapi ketika ada hal yang tidak dilakukan imam, tetapi makmum ingat bahwasanya itu harusnya sujud sahwi. Kemudian ba'da salam ketika diingatkan imam tetap kekeh saya sudah sempurna melakukan rukun kemudian sunnah abad dalam sholat. Nah, tetapi makmum menyelisihi itu dan melakukan sujud sahwi sendiri. Karena ini kan kalau di dalam hasyiahnya Bajuri ini termasuk perbuatan yang sunnah gitu. Nah, apakah hal yang seperti ini itu terhitung kita itu masuk sujud sahwinya itu dalam jamaah atau sudah munfarid, karena kita kan sendiri posisinya dengan kesunahan kita sujud sahwi ba'da imam. Bagaimana Ustaz? Posisinya makmumnya masbuk ya? Ngikut imam dari awal. Baik, kalau posisi daripada makmum itu mengikuti dari awal dengan imam dan dia tidak ada mufarakah dengan imam dari awal sampai akhir, maka apapun yang dia lakukan itu harus berkiblat mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh imam. Tidak boleh kemudian dia membuat inisiatif untuk melakukan gerakan yang tidak dilakukan oleh imam, termasuk sujud sahwi, sujud tilawah, doa kunut. Maka jangan kemudian melakukan kegiatan apabila menjadi makmum, jangan melakukan kegiatan atau gerakan yang tidak dilakukan oleh imam. Kenapa? Ini bagian daripada konsekuensi memutuskan diri sebagai seorang makmum pada imam. Maka harus ikut dengan imam bagaimanapun apa yang dilakukan oleh imam. Ya, lebih-lebih itu adalah yang berupa rukun, ya, nambah rukun, atau dalam kasus pada kesempatan hari ini ya sujud sahwi, sujud tilawah, dia nggak boleh menambahkan tanpa ada daripada apa yang dilakukan oleh si imam. Nah, kalau sudah selesai, si imam dan makmum berjamaah, kemudian si imam assalamualaikum. Kemudian pada waktu assalamualaikum si makmum dia niat mufarokoh daripada imam untuk mengikuti, untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, ini maka diperkenankan karena dia sudah statusnya bukan seorang makmum. Dia kemudian melakukan sujud sahwi, imamnya sudah salam ya. Dia tidak ikut salam daripada imam, tapi dia mufarokoh, terus kemudian dia melakukan salat, melakukan sujud sahwi. Dan kemudian 2 kali sujud sahwi, bangun kemudian salam sendiri. Maka tidak dipermasalahkan. Ini apabila memang dia niat mufarokoh. Tapi kalau nggak niat mufarokoh, sampai dia bagaimanapun, dia harus ikut pada imam. Begitu. Baik. Semoga bisa menjawab. Ada lagi yang masih perlu didiskusikan? Kalau misalnya seperti ini, Baik, satu-satu. Ya, Afwan. Ya, Saya silakan. dulu ya. Jadi ketika misalkan si makmum ini itu melakukan sujud sahwi, pertama si makmum kan mengingatkan imam, tapi imam tetap kekeh sudah melakukan rukun dan sunnah abad. Jadi dia tidak merasa ada kealpaan di dalam sholat. Tapi ketika si makmum ini melakukan mufarokoh dan sujud sahwi, kemudian imam baru ingat, kemudian mengajak jamaah yang lain untuk melakukan sujud sahwi secara bersama. Dan ketika si makmum yang sudah sujud sahwi ini awal sudah berniat mufarokoh dan ingin mengambil daripada keafdalan jamaah, apakah boleh mengikut dalam barisan jamaah lagi dan melakukan sujud sahwi? Kalau dia sudah meniatkan diri untuk mufarokoh, ya, kalau dia sudah memutuskan diri untuk mufarokoh, maka dia sudah sendiri posisinya, salatnya sendiri. Tidak boleh kembali lagi. Kalau dia kembali lagi, ini dalam kasus ini akan dianggap sebagai makmum yang tala'ub, bermain-main. Habis jadi makmum, keluar jadi makmum, masuk lagi jadi makmum, balik-balik. Ini tidak diperkenankan. Kalau sudah mufarokoh ya sudah, maka dia sudah keluar daripada barisan imam. Begitu.
Terus kalau kita sebagai makmum apabila mengingatkan kepada imam, tugas kita mengingatkan kepada imam. Cukup mengingatkan saja. Masalah imam mengikuti daripada apa yang kita ingatkan atau tidak, itu adalah ijtihadnya imam. Jangan kita ketika menjadi makmum, apa yang kita ingatkan kepada imam itu harus diikuti oleh imam. Karena imam itu juga punya keyakinan, punya ijtihad sendiri. Kita kalau misalkan si imam lupa, kita ingatkan. Apabila laki-laki baca tasbih, subhanallah, kita ingatkan sekali. Masih belum berubah, subhanallah, 2 kali. Belum berubah 3 kali, subhanallah. Ternyata apa yang kita ingatkan itu tidak dilakukan oleh si imam. Ya udah, tugas kita selesai. Kita mengikuti daripada si imam itu. Kecuali apabila yang kita ingatkan itu adalah hal-hal yang rukun. Apabila hal-hal yang rukun, kita sudah mengingatkan imam, tapi ternyata imam tidak mengikuti, maka kita wajib untuk mufarakah. Sebab kita tahu bahwasanya imam tidak melakukan rukun yang kita yakini menjadi bagian yang harus dilakukan di dalam sholat. Itu kalau rukun. Tapi kalau sunnah, misalkan doa kunut, kita sudah tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali, kok si imam itu tetap saja lanjut menuju kepada sujud, dia tidak doa kunut, ya sudah, ikut saja sujud. Ya. Tidak boleh kemudian dia, wah, ini imamnya nggak kunut, saya kunut karena saya adalah orang yang perlu kunut. Ya tidak seperti itu. Kalau dia melakukan itu maka batal, kecuali kalau dia niat mufarakah. Baik. Ya, kalau sudah niat mufarakah ya sudah, maka dia bukan bagian daripada imam itu lagi. Baik. Semoga bisa dipahami. Nah, satu lagi Pak Ustadz, bisa ini. Sebentar. Ini sebelum Pak Suripno, itu Bu Rehana mau tanya apa lagi? Silakan. Iya. Tadi yang masalah kalau misalnya imam kelupaan menambah misalnya sholat isya jadi 5 rakaat. Nah kan kita bisa mufarokoh. Tapi misalnya kita nggak mufarokoh, kita sudah mengingatkan. Berarti kita harus nunggu imam nambah 1 rakaat atau mufarokoh saja. Maka ada 2 pilihan dalam kasus ini. Apabila kita sudah mengingatkan, baik, mikrofonnya bisa ditutup terlebih dahulu, kayaknya berisik. Baik. Jadi dalam kasus yang ditanyakan tadi sama Bu Rehana, dia melakukan sholat isya yang harusnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Maka bagi si makmum ini tidak boleh mengikuti daripada si imam karena dia menambah daripada rukun. Dia sudah mengingatkan, setelah mengingatkan kalau perempuan dengan tasfiq, dengan tepuk tangan, tapi tepuk tangannya bukan tepuk tangan seperti aplaus ketika melihat konser, tepuk tangannya adalah batin daripada tangan satu dipukulkan kepada zahir daripada telapak tangan yang lain. Baik. Sudah mengingatkan sampai 3 kali, ternyata si imam tidak menggubris. Dan itu adalah masalah yang diingatkan adalah rukun, menambah rukun atau mengurangi rukun. Kalau seperti itu maka si makmum wajib untuk mufarokoh, sebab apabila dia mengikuti daripada si imam, imam menambahkan rukun. Berarti kalau dia ikut pada si imam maka dia nambah rukun. Nambah rakaat dalam kasus ini tadi ditanyakan, maka batal salatnya si makmum. Si imam nggak batal karena si imam tidak merasa, tidak meyakini bahwasanya yang dilakukan adalah menambah rukun. Nah, kalau sudah seperti itu, maka makmum harus mengambil keyakinannya sendiri. Dia harus, pilihannya ada 2, dia harus mufarokoh dan kemudian bisa melakukan salam sendiri. Atau dia tidak mufarokoh, tapi dia intidhar. Intidharnya dalam keadaan tasyahud akhir. Intidhar, jadi posisinya dia tetap makmum, tapi dia tidak mengikuti penambahan rukun yang dilakukan oleh imam. Dia intidhar pada tasyahud akhir, dan nanti pas waktu imam salam dia ikut salam. Ada 2 cara seperti itu. Nah, bisa dipilih, pilih yang mana? Tafadhol. Baik, bisa dipaham ya? Baik, terima kasih. Terus Pak Suripno silahkan. Tadi mau bertanya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berkaitan tadi dengan yang masalah kunut ya, Pak Ustadz. Ada di jamaah tempat saya, beliau itu jadi imam tapi nggak kunut. Nah, kemudian ketika sholat subuh, setelah ruku, dia berdiri lama, seolah-olah dia ngasih kesempatan untuk jamaahnya berkunut. Itu bagaimana kalau yang begini? Baik, bisa dibaca di dalam I'anatul Talibin Hasyiyah Fathul Mu'in ala Qurratil Ain, karya daripada Syekh Zainuddin bin Muhammad Ghazali Al-Malibari. Nah, biasa, bisa dilihat di sana. Maka ini ada memang pendapat yang mengatakan diperbolehkan dalam kasus doa kunut ya. Ada yang mengatakan diperbolehkan. Nah, maka apabila dilakukan, apabila ikut pendapat ini, maka ya nggak masalah. Tidak masalah. Begitu pula sebaliknya, si imam memakai doa kunut, tapi si makmum dia tidak orang yang memakai doa kunut. Maka dia ketika si imam membaca doa kunut, si makmum berdiri tetap seperti pada posisi i'tidal, dia nggak ikut kunut. Nah, ini model seperti ini diperbolehkan menurut pendapat salah satu ulama yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin, bisa dibaca terkait itu di dalam bab sholatil jamaah. Baik. Oke, syukran. Terus kemudian ada pertanyaan di chat daripada Turki, Ustadz, ketika mufaraqah apakah harus ulang dari takbiratul ihram atau terus melanjutkan sholat? Yang mufaraqah, maka yang dilakukan itu adalah melanjutkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya, nggak mulai dari awal mufaraqah. Kalau nggak harus memulai dari awal takbiratul ihram. Ya, jadi cukup daripada menghentikan dia untuk ikut kepada makmum dan meneruskan sendiri yang belum dilakukan. Nah, itu adalah mufaraqah. Jadi nggak ngulang dari awal. Kalau ngulang dari awal itu berarti salatnya batal. Itu harus ngulang dari awal. Nah, kalau salatnya batal, dia harus ngulang dari awal. Tapi kalau mufaraqah, salatnya nggak batal, tetap sah. Cuman di tengah perjalanan dia memutuskan untuk berpisah daripada imam karena imamnya mungkin dianggap dan diyakini sama si makmum, imamnya itu melakukan hal yang membatalkan terhadap sholat. Maka dia tidak mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh imam sebab meyakini bahwasanya hal tersebut membatalkan terhadap sholat. Baik. Bisa difahami ya, semoga. Bisa. Baik, syukran jazilan. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua yang hadir. Ini Ibu Raihana, Pak Suripno, Pak Budi, Pak Fadil, Daus, Imul Khalis, Ilham, Nur, Bu Maryam, dan juga Turki semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan juga mengikuti kajian ini. Semoga kita semuanya tetap bisa istiqamah dan mendapatkan faedah daripada kemanfaatan belajar kita bersama. Amin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis, alhamdulillah, dan juga salatul asar. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf, ucap segala sifat yang benar dari Allah, yang sah dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.